Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menonton video ini. Bertemu lagi dengan saya Ummu Tauhid. Kali ini saya akan kembali membacakan kisah seorang ulama juga ahli hadis. Beliau adalah Imam Nasa'i. Imam Nasa'i mempunyai nama lengkap Ahmad bin Su'aib bin Ali bin Bahar bin Dinar. Beliau lahir pada tahun 215 Hijriah. Terkenal dengan nama Nasa'i karena beliau dilahirkan di daerah Nasa'i, salah satu kota di Khurasan. Kehidupan Imam Nasa'i. Imam Nasa'i seorang ulama ahli hadis yang sangat terkenal setelah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau juga salah satu dari 6 ahli hadis yang dimiliki oleh kita umat Islam. Beliau ada di urutan ketiga yang paling sahih hadisnya setelah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Nasa'i dibesarkan dalam keluarga yang taat pada agama dan belajar pengetahuan Islam di daerah kelahirannya dan menghafal Al-Quran di madrasah di daerah Nasa'i tempat beliau dilahirkan. Imam Nasa'i banyak menerima ilmu pengetahuan Islam, berbagai ilmu tentang Islam di daerah asalnya kepada ulama-ulama terkenal sampai beliau remaja. Dengan meningkatnya pengetahuan yang dimilikinya Imam Nasa'i, dengan meningkatnya pengetahuan Islam dimilikinya, Imam Nasa'i mulai melakukan perjalanan di berbagai negara atau kota-kota Islam untuk menambah pengetahuannya, khususnya terutama tentang ilmu hadis. Di usianya masih sangat muda, sekitar usia 15 tahun, beliau mengembara di Hijaz, Makkah dan Madinah, di Irak, Mesir, Syam, dan Jazirah Arab. Kemampuannya yang intelektual makin matang dalam pengembaraannya. Sejalan bertambahnya pengetahuan dimilikinya dalam perjalanan mencari ilmu, Imam Nasa'i belajar pada ulama-ulama termuka, kepada Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan ulama-ulama lainnya. Nama-nama saya sebut tadi teman-teman itu merupakan ulama-ulama ahli hadis yang dimiliki oleh kita umat Islam. Imam Nasa'i menulis kitab Sunan An-Nasa'i yang setelah diseleksi menjadi 2 kitab sunan. Di antaranya kitab Sunan Kubra, kitab Sunan Besar, dan kitab Sunan Sugra, kitab Sunan Kecil. Dari hasil seleksi dari kitab Sunan Kubra dan kitab Sunan Sugra merupakan hadis-hadis pilihan yang telah disisi dengan ketat. Maka kitab Sunan Sugra dinamakan Al-Mujtaba, yang artinya yang terpilih, yakni hadis-hadis yang terpilih dari kitab Al-Kubra, yaitu dari hadis-hadis sisihan dari kitab Sunan Al-Kubra, kitab Sunan Kubra, dan kitab Sunan pertama yang dinamakan kitab Sunan Nasa'i itu adalah kitab Sugra yang isinya hadis-hadis pilihan yang hampir semuanya berisi dengan hadis-hadis sahih. Keistimewaan Imam Nasa'i sebagai seorang ulama dalam bidang hadis, dan ada kelebihan dan keistimewaan dimiliki oleh Imam Nasa'i. Ada kelebihan yang dimiliki oleh Imam Nasa'i, diantaranya adalah 1. Imam Nasa'i sama seperti ahli hadis sebelumnya, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi. Beliau memiliki kitab sunan dan mempunyai murid-murid yang menjadi ulama-ulama terkenal juga. Salah satu seorang murid yang menjadi ulama terkenal, Abu Bakar bin Ahmad Al-Sunni, sebagai murid penyambung lisan Abu Nasa'i, sebagai murid menyambung lisan Imam Nasa'i
karena meriwayatkan kembali kitab Sunan An-Nasa'i. Itu merupakan murid yang menjadi ulama terkenal. Yang kedua, kitab Sunan Nasa'i merupakan salah satu 6 kitab sunan utama yang dianggap sebagai urutan ketiga yang paling sahih hadisnya setelah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kitab tersebut juga As-Sunan Sugra, hampir semuanya memuat hadis-hadis sahih, memuat sekitar 5.270 hadis yang diseleksi dari kitab Sunan Kubra atau diseleksi dari kitab Sunan Kabir tadi, teman-teman. Yang ketiga, Imam Nasa'i sangat teliti dalam menyelesaikan hadis-hadisnya, yang terutama dalam kitab pertama, dan ulama banyak berkomentar kedudukan kitab Sunan As-Sugra itu mendekati di bawah derajat Sunan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu tadi teman-teman sebagian saya dapatkan keistimewaan Imam An-Nasa'i. Sekarang kan saya kutipkan beberapa hadis dari kitab Sunan beliau. Kutipan hadis dari kitab Sunan An-Nasa'i, satu di antaranya adalah telah memberitahukan kepada kami Hammad bin Salamah dari Al-Ajrak bin Qais dari Yahya bin Ya'man dari Abu Hurairah berkata, dari Rasulullah SAW bersabda, yang pertama kali dihisab atau dihitung dari perbuatan seorang hamba atau manusia pada hari kiamat adalah sholatnya. Sekali lagi, yang pertama kali dihisab atau dihitung dari perbuatan seorang hamba atau seorang manusia pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sempurna, ia beruntung, dan jika tidak sempurna, maka Allah Azza wa Jalla berkata, lihatlah apakah hambaku itu mempunyai amalan sholat sunnah. Bila didapatkan ia memiliki amalan sholat sunnah, maka dia atau Allah berkata, lengkaplah sholat wajibnya. Itu teman-teman, kalau kita melaksanakan sholat sunat, harus usahakan kita melaksanakan sholat. Kalau kita melaksanakan sholat wajib, usahakan kita melaksanakan sholat sunnahnya juga. Semoga saudara kita muslim mengatakan bahwa orang sholat dikatakan orang sholat belum tentu masuk surga. Semoga dia dapat hidayah insyaallah, bahwa bisa yang menentukan kita pertama dihisab di hari kiamat adalah sholat kita. Yang kedua, hadis yang kedua dari Abu Bakar bin Umamah bin Ruwaibah As-Sakatfi, dari bapaknya dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk neraka orang yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit atau sholat subuh, dan sebelum matahari terbenam. Yani itulah teman, seperti video-video sebelumnya saya katakan bahwa keutamaan sholat waktu al-baridain, sholat subuh dan asar. Tapi bukan kita harus tidak melaksanakan sholat yang lainnya gitu. Kan sholat asar dan subuh itu banyak godaan biasanya kan. Oke, hadis ketiga dari Abu Al-Khair dari Abdullah bin Amr, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, amanat Islam manakah yang paling baik? Rasulullah menjawab, atau Rasulullah bersabda, engkau memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal atau kepada orang yang engkau tidak kenal. Semoga kita semuanya selalu bawa salam kepada siapapun yang kita kenal atau tidak kenal, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hadis keempat dari Abdullah bin Dinar dari Abu Saleh dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman itu ada 70 sekian cabang, dan rasa malu adalah salah satu cabang dari keimanan. Malu teman-teman, harus kita punya malu kita. 5 dari Al-Walid bin Abu Hisam dari Nafi, bahwasanya Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, solatlah kalian solat sunnah di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksud teman-teman, kalau kita udah solat wajib di masjid, usahakan kita ngambil solat sunnahnya di rumah gitu.
Lalu keenam dari Abu Al-Jubair dari Taus dari Abu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang mengambil kembali pemberiannya seperti orang memakan kembali muntahnya. Kalau kita sudah memberi kepada seseorang, pada teman, jangan mengambil kembali. Ikhlas dan ridho lah bahwa pemberian itu berguna untuk kita anggap sebagai amal perbuatan baik kita. Oke teman-teman, Imam Nasai meninggal atau wafat. Banyak pendapat yang berbeda-beda tempat Imam Nasai meninggal. Tapi muridnya yang sangat dekat dengan beliau, Abu Bakar bin Ahmad Al-Sunni, Imam Nasai mengatakan Imam Nasai meninggal di Palestina dan dimakamkan di Baitul Maqdis pada tahun 300 Hijriah. Itu teman-teman kisah singkat dari ulama terkenal kita. Imam Nasai merupakan ahli hadis yang merupakan salah satu 6 dari ahli hadis yang dimiliki oleh kita umat Islam. Oh teman-teman, semoga apa yang saya bacakan tadi masalah kisah ulama kita bertambah ilmu teman-teman semua insya Allah. Dan semoga kita panjang umur sehat walafiat, bertemu lagi dengan saya di kisah-kisah ulama selanjutnya insya Allah. Atas kita sufi selanjutnya insya Allah. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.